untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kelihatannya sudah cukup lama kita tidak bertemu. Mungkin ada beberapa saudara yang pernah mengenal pada beberapa waktu yang lalu. Mungkin juga ada beberapa yang baru. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Ada tema yang diberikan kepada saya, yaitu expanding. Saya izin akan share screen saya. Selamat pagi, Pak Tony. Tuhan Selamat pagi, berkati. Bu. Iya, baik. Kita akan melihat arti kata expanding itu adalah memperluas. Dan setelah saya mendapatkan informasi tentang tema yang akan kita bahas, secara otomatis langsung teringat kepada satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ya juga sudah mengenalnya, yaitu Yabes. Maka itu kita lihat di dalam satu Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, Aku telah melahirkan dia dalam kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes adalah tokoh yang sedikit sekali disebutkan di dalam Alkitab, tetapi dia mendapatkan em, porsi yang kelihatannya di beberapa waktu terakhir cukup terkenal, khususnya di gereja-gereja itu. Saya melihat ada fenomena ingin mengenang dan berharap supaya bisa menjadi seperti Yabes. Ya, ada lagu yang rasanya seperti lagu wajib untuk menutup ibadah gitu. Ya, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Jadi itu lagu doa Yabes itu langsung naik dan cukup sering dinyanyikan ya, di beberapa gereja. Dan sangat menarik untuk melihat Yabes yang arti namanya adalah sakit atau kesakitan. Dan dia berdoa kepada Tuhan supaya dia diberkati untuk berlimpah-limpah dan daerahnya diperluas. Kemudian dia mohon supaya tangan Tuhan menyertai dia dan melindungi dia supaya tidak ada malapetaka atau kesakitan lagi yang menimpa dia. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Dan akhirnya nama Yabes pun menjadi sebuah kota di Israel. Tapi Em, kita tidak berlama-lama untuk melihat Yabes. Ini hanya untuk menjadi bayangan saja kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa memang di dalam Alkitab dituliskan ada tokoh yang berharap untuk mendapatkan kelimpahan, mendapatkan perluasan, dan itu wajar karena tidak ada yang senang dengan penderitaan, tidak ada yang senang dengan kesakitan. Apalagi label itu diberikan oleh em, ibunya, katakanlah begitu. Dia diberikan nama oleh ibunya, yang walaupun agak kurang lazim. Biasanya pada masa itu yang memberi nama adalah ayah. Tapi kita sudahlah dengan Yabes, dengan segala latar belakangnya itu. Karena fokus yang saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian pelajari pada pagi hari ini bukan tentang Yabesnya, tetapi tentang
expandingnya, tentang perluasannya itu. Bagaimana Tuhan memperluas wilayah seseorang. Dan kita akan lihat dulu untuk menjadi patok atau batasan, kita lihat dulu shrinkingnya sekarang. Marah ini menjadi lawan katanya dari expanding, yaitu penyusutan. Kita lihat satu tokoh, ya. Kita mulai dari Musa. Secara tidak kebetulan, jika tadi ayat yang kita baca adalah tentang Musa, di mana dia minta penyertaan Tuhan, dan Musa tidak mau melanjutkan perjalanan kalau Tuhan tidak menyertai bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, dan mereka ketemu di Gunung Sinai dengan Tuhan. Tetapi awal pertemuan Musa yang dicatat oleh Alkitab, yang bersejarah itu adalah ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya di Midian. Di sana Tuhan memanggil Musa seperti yang dicatat dalam Keluaran 3 ayat 4 sampai 10. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Musa dipanggil oleh Tuhan dalam masa pelariannya itu setelah dia 40 tahun ada di Midian. Jadi dia 40 tahun di Mesir, dia kemudian memukul satu mandor Mesir, kemudian dia melarikan diri ke Midian, ya kita sudah tahulah cerita itu. Dan sekarang dia dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa yang harus memimpin bangsa itu. Perhatikan baik-baik. Kemana? Dari perbudakan Mesir, dari kungkungan, dari kurungan, dari ketidakbebasan, pergi keluar ke negeri yang berlimpah-limpah susu madunya, ke negeri yang luas, ya, negerinya orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Betapa banyaknya bangsa yang harus mereka lewati dalam negeri itu, yang mereka rebut tempatnya nanti. Dan akhirnya Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menunjukkan tulah-tulah yang menghajar Mesir sehingga Firaun mengizinkan mereka keluar. Keluarlah bangsa Israel itu dengan tangan Tuhan yang teracung, dengan pimpinan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Di padang gurun kemudian kisah mereka terus berlanjut dan ternyata bangsa Israel ini tidak mulus perjalanannya. Mereka tidak langsung tiba di Kanaan,
Tetapi mereka berputar-putar, berputar-putar di padang gurun karena mereka bersungut-sungut, bersungut-sungut, dan bersungut-sungut. Sampailah pada suatu ketika dalam sebuah em, perjalanan mereka, kehausanlah mereka. Mereka minta air. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memerintahkan kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air. Tetapi ternyata Musa melanggar perintah Tuhan. Dalam Bilangan pasal 20 ayat 8 sampai 12 saya bacakan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya, perhatikan baik-baik, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, ya, dia dari Midian kembali lagi ke Israel, menjemput bangsa itu dan membawa mereka keluar. Fokus dan tujuannya adalah sampai ke Kanaan, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi sekarang, karena kasus yang terjadi di kitab Bilangan yang kita baca tadi, Musa akhirnya dihukum oleh Tuhan. Dia dilarang untuk masuk ke tanah Kanaan. Dalam Ulangan 34 ayat 4 sampai 5 dijelaskan begini. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi cerita ini agak, jika kita bicara tentang expanding, ketika kita merenungkan dan memikirkan cerita ini, rasanya gemesin gitu. Rasanya, aduh sayang sekali. Sudah seperti mau menjangkau finish dari kelimpahan itu. Ya, Alkitab mencatat Musa mati masih kuat dia. Dia berusia 120 tahun, tapi dia masih kuat tenaganya. Tapi akhirnya dia harus berhenti. Tuhan bilang, finishnya di sini. Kamu nggak bisa masuk. Cuman lihat saja. Itu rasanya seperti apa itu? Cuman lihat saja. Tapi demikianlah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk saya bawa sebuah nuansa supaya mengerti tentang expanding itu. Ya, kita kita simpan dulu itu Musa. Makanya kita sekarang bisa melangkah ke bagian expanding, yaitu memperluas. Ya. Contoh yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah Abram. Ini adalah kakek moyang dari bangsa Israel dan juga kakek moyang dari Musa. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Perhatikan expansionnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi demikianlah, ada seorang tokoh Alkitab bernama Abram. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan negerinya dengan janji bahwa dia akan mendapatkan kelimpahan, menjadi bangsa yang besar, mendapatkan daerah yang luas, dan akhirnya dia pergi. Singkat cerita, di dalam perjalanan waktu itu Abram membawa Lot, keponakannya, dan di tengah jalan karena mereka berdua akhirnya sudah sangat melimpah dengan kekayaan, gembala gembala mereka, anak buah mereka itu punya begitu banyak ternak dan terjadi perkelahian di antara anak buahnya Abram dan anak buahnya Lot karena saking banyaknya ternak-ternak mereka. Sehingga kemudian Alkitab mencatat seperti ini dalam Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai 18. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kemudian, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kelihatannya untuk mendapatkan daerah yang luas dan leluasa, yang berlimpah susu dan madunya, yang memang betul-betul menjadi berkat dari Tuhan, dibutuhkan sebuah hikmat, kedewasaan, kebijaksanaan, seperti Abram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berani untuk memberikan pilihan kepada Lot, dan bahkan Lot yang merupakan keponakannya, jika dilihat dari strata kerabat, seharusnya Lot tidak boleh lancang. Seharusnya Abram yang memilih. Toh Abram yang menerima janji itu dari Tuhan. Dia yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi Lot ini pengikutnya Abraham. Tetapi di tengah jalan malah dia lancang. Ketika dia diberikan kesempatan untuk memilih, Lot ya memilih bagian yang indah-indah.
Dia lihat di daerah dekat Sodom itu indah seperti taman Tuhan. Wah, seperti tanah Mesir. Dia berani pilih yang di situ. Dia kasih omnya yang kelihatan kurang subur. Tetapi Tuhan akhirnya menetapkan bahwa daerah itu diberikan kepada Abram. Dan Tuhan berjanji sampai kepada keturunannya pun kelimpahan itu akan diberikan. Dan begitulah Abram mendapatkan berkat perjanjian dari Tuhan itu terus semakin besar dan semakin besar. Jika tadi seperti debu tanah banyaknya, kata Tuhan, keturunannya, dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 7, Abram mendapatkan janji bukan hanya seperti debu tanah, seperti bintang-bintang. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya demikian. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan expansionnya. Dari Abram dipanggil mendapatkan negeri, dijanjikan keturunan seperti debu tanah, sekarang Abram dijanjikan keturunan seperti bintang-bintang. Jadi sudah naik lagi sampai ke level langit. Dan kita lihat petualangan Abram dalam mengikuti janji Tuhan itu sekali lagi ada perjanjian yang diteguhkan oleh Tuhan yang dicatat dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 11. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Abram akhirnya diganti namanya menjadi Abraham, karena Tuhan ingin ada tukar menukar tanda perjanjian di situ. Nama Tuhan dimasukkan di dalam Abram jadi Abraham. Dan Abraham diminta untuk mengerat kulit katanya, disunat. Artinya adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari apa yang disunat itu adalah milik Tuhan. Jadi ada exchange, ada perjanjian antara Tuhan dengan Abraham menjadi tanda bahwa mereka sudah sangat terikat dalam perjanjian yang luar biasa itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan ujian kepada Abraham seperti tanda perjanjian yang dia eh, perintahkan kepada Abraham bahwa keturunannya itu adalah milik Tuhan. Tuhan membuat tes ujian seperti ini dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan."
Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan akhirnya Abraham membawa Ishak ke sana. Dan Ishak sudah hampir dipersembahkan. Tapi akhirnya Tuhan menghentikan Abraham. Sehingga Tuhan sangat disenangkan. Dia benar-benar menghormati iman Abraham. Sehingga dia berjanji dalam ayat 16. Saya langsung baca saja dari Kejadian pasal 22. Katanya, aku bersumpah, jadi bukan hanya berjanji saja, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Masih ingat tadi tentang permintaan Yabes, supaya dia mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Tapi Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan ini yang berbicara. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 17 ini sampai ayat 18 bisa menjadi gambaran bagi kita. Jika Tuhan memberikan perluasan, jika Tuhan memberikan expansion, mengexpanding seseorang, berkat seseorang, itu nggak tanggung-tanggung. Tidak ada batas di dalam expansionnya Tuhan itu. Langit pun bisa, laut pun jadi. Ya, kita lanjutkan ya. Apakah janji Tuhan kepada Abraham dan atau kepada Abraham itu menjadi kenyataan? Tadi kita sudah melihat perjuangan Musa membawa umatnya eh, Israel keluar dari Mesir. Sekarang kita melihat perwujudannya pada masa Yosua setelah Musa akhirnya mati seperti tadi yang kita lihat. Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua dan Kaleb akhirnya berhasil membawa generasi kedua dari orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi hanya yang 20 tahun ke bawah yang bisa masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang orang Israel yang sudah lebih tua-tua, kecuali Yosua dan Kaleb, mereka semua mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Dan sekarang, singkat cerita, ketika akhirnya Yosua sudah masuk ke Kanaan, dan Yosua kemudian sudah melihat cara Tuhan untuk mewujudkan janjinya kepada Abraham. Ini komentar Yosua pada akhir-akhir riwayat Yosua. Dalam Yosua 23 ayat 14, maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dari Abram dengan Sarah. Mereka mandul katanya. Ya, Sarah katanya mandul. Akhirnya lahir satu putra kandungnya, yaitu Ishak. Dari satu lahir dua, yaitu Esau dan Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku. Akhirnya lahirlah sampai jutaan bangsa Israel yang keluar dari Mesir pada waktu itu. Dan ini mereka mendapatkan wilayah, mendapatkan daerah yang dijanjikan. Terbukti janji Tuhan digenapi kepada Abraham.
dan terbukti sampai keturunannya menikmati perluasan itu. Apakah cukup sampai di situ kita belajar tentang perluasan? Tadi kita sudah belajar bahwa batasan expanding itu atau expansion itu bagi Tuhan ya nggak ada. Tuhan bisa melakukan lebih lagi. Expansion itu bisa tambah luas lagi dengan apa? Ada istilah yang baik yang saya ketemu, yaitu amplifying, seperti amplifier. Jadi tambah besar lagi, tambah menggema lagi. Maksudnya apa? Mari kita lihat. Dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Janji Allah. Jadi gereja Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan, yaitu kita, walaupun secara keturunan mungkin jauh daripada Abram atau Abraham, atau bahkan orang Israel atau orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita disebutkan sebagai anak-anak perjanjian yang juga merupakan keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Kitab Roma setuju dengan itu dalam Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Taurat datang 400 tahun setelah Abraham pada zaman Musa. Itu cucu buyutnya Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui dia akan ada berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Abraham percaya itu, seperti tadi yang sudah kita lihat. Dan kita mengikuti iman Abraham itu, sehingga melalui kejadian ini, ekspansi berkat Abraham itu sampai kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan. Dalam Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan ya 23-25. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepada mereka kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia
yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya paham dengan pengajaran dari firman Tuhan dan juga pengajaran dari hamba-hamba Tuhan kepada orang percaya yang memang bisa mendorong pemahaman seseorang untuk mendapatkan perluasan berkat yang melimpah secara jasmani, diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, diberkati dalam keturunannya, diberkati dengan kesehatan, kekuatan, diberkati dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Sampai di situ mungkin kita bisa bangga seperti Yabes. Seperti harapan Yabes yang dinaikkan, dia mau supaya jangan lagi aku merasa sakit. Berikan aku kelimpahan, berikan aku daerah yang luas. Ya, itu memang wajar. Sampai di situ wajar. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini ada dorongan untuk menyampaikan bahwa perluasan itu bukan hanya sampai di sana, bukan hanya sampai di hal fisik saja, bukan hanya harta, bukan hanya keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup yang kita anggap sebagai sebuah expansion, tetapi lebih daripada itu, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita ini, gereja Tuhan, menjadi wujud dari janji Tuhan yang diberikan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari tadi. Maka dari itu, layak untuk dicatat seperti begini. Gereja Tuhan merupakan expansion terbesar yang terjadi dalam sejarah kerohanian umat manusia karena kasih karunia Kristus Yesus. Seandainya Yabes mengerti ini, Yabes yang akan berbalik untuk menyanyi. Bukan seperti gereja yang menyanyi seperti Yabes. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes bisa bernyanyi, kiranya Tuhan, kau melakukan seperti yang kau lakukan kepada gereja. Karena gereja melihat wujud dari janji Allah, yaitu Kristus Yesus yang sudah mati. Gereja mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, tak bisa terpikirkan oleh tokoh-tokoh pada masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Rasul Paulus menulis di dalam Efesus seperti ini. Ini adalah beberapa penutup. Efesus 1 ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan expansionnya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Lebih. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bayangkan itu. Sampai di mana batasnya? Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa. Dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 21, ini menjadi ayat penutup kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya,
dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lihat itu, sampai di mana ekspansinya itu. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh, 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 amplifying, more, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang mempelajari beberapa tokoh Alkitab untuk menunjukkan bayangan, gambaran bahwa Tuhan sanggup memberikan ekspansi, sanggup untuk memberikan perubahan hidup kepada mereka. Seperti Abraham tadi kita belajar, dan terbukti Yosua sebagai keturunannya mengamini tidak ada janji Tuhan yang tidak terpenuhi. Dan kita belajar juga bahwa gara-gara kelakuan kita pun bisa terjadi shrinking malah. Kalaupun Tuhan sudah berjanji, tapi kalau kita tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menjaga hati kita, dan seterusnya, kita bukan mendapatkan perluasan, malah shrinking. Dan sekarang kita dibawa dalam pengertian yang sangat dahsyat, bahwa jika Tuhan memang memperluas daerah kita, memberkati kita dengan kelimpahan, itu sudah terjadi. Ketika gereja Tuhan menerima Kristus Yesus, tidak ada yang bisa menandingi itu. Maka dari itu, jika pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada di antara kita yang berpikir, kok aku tidak bisa mendapatkan harta seperti itu? Atau aku kok sakit-sakitan terus nggak bisa sehat-sehat seperti itu? Apakah aku tidak mendapatkan ekspansi? Kita sudah lihat tadi dalam kitab Efesus. Ekspansi sudah terjadi dalam hidup kita. Cobalah ucapkan syukur. Cobalah nikmati perluasan kasih karunia Tuhan itu. Dan jikapun kita kemudian sudah mendapatkan kelimpahan, ada yang diberkati secara melimpah, ada harta yang banyak, kesehatan, kekuatan bagus, keturunan ada, dan sebagainya, kita pun bisa mengarahkan. Jangan sampai itu menjadi shrinking, tetapi kita bisa mengarahkan. Semuanya itu untuk kemuliaan Yesus Kristus. Karena semuanya ada di dalam Dia. Dialah yang memberikan kita segalanya, segala kelimpahan ini. Maka dari itu, banggalah menjadi gereja. Karena gereja adalah expansion terbesar yang Tuhan nyatakan dalam kasih karunia-Nya. Bukan karena gerejanya, tapi karena Kristus Yesusnya. Dia rela mati di kayu salib untuk menunjukkan betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih-Nya. Ya, puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala, Bapak James. Puji Tuhan, haleluya. Sesungguhnya tanpa kita sadari kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam ekspansi itu sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Gereja itu adalah bentuk ekspansi dari Tuhan, ekspansi kerajaan sorga. Puji Tuhan, kita diteguhkan dan diberkati. Dan saya serahkan kepada co-host, mungkin ada yang mau sharing, mau feedback atau bertanya dan lain sebagainya. Silahkan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menerima pengajaran dari Kotoni sangat memberkati dan sangat meneguhkan, membangkitkan imannya. Saya sangat diberkati, ada banyak poin-poin yang saya catat dan saya percaya kita juga mendapat peneguhan pagi ini. Mungkin di antara kita tubuh Kristus ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bersaksi dan juga mungkin menyampaikan
pergumulan bantuan doa, dipersilakan bagi tubuh Kristus untuk open mic atau ingin memberikan feedback untuk pengajaran yang sudah kita terima pagi ini. Silakan tubuh Kristus. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang juga menyampaikan firman yang belum sempat disampaikan tadi. Sunyi sepi ya, apakah masih ada di tempat semuanya? Masih. Oh, masih. Ya, baik. Ama nolak sedikit. Iya, Mas, silakan, Ama. Ama juga bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Bapak Gembala, berterima kasih kepada Bapak Tony yang ya dengan fasilitas dengan perantaraan Bapak Gembala Jim sudah memberikan pengajaran ya, betul sangat menguatkan iman kita lagi ya. Kita bertambah semangat, kita sudah expanding ya, jangan tadi seperti mengecil itu ya. Ama kurang pandai itu screening ke apa itu ya, screening ya apa susah untuk mengucapkannya. Jangan seperti orang Israel yang menyusut karena kurang percaya padahal sudah melihat dan mengalami sendiri ya. Jadi bersyukur lagi untuk kekuatan yang diberikan lewat pengajaran pagi hari ini ya. Wow, kita ini sudah menjadi gereja yang expanding ya, ekspansi. Nah, biarlah itu tersimpan terus di hati kita supaya kita semua bersama-sama ya, bersama-sama di tahun 2023 kita strong together bersama-sama. Nah, bersama-sama lagi melangkah ya untuk memperbesar kapasitas kita sebagai orang yang percaya. Biar kita sebagai gereja Tuhan ya, kemana kita melangkah pergi, kita sudah tadi diberkati oleh Tuhan, sudah ekspansi ya. Ama sangat diberkati dengan pengajaran ini. Biarlah terus membawa kita untuk lebih lagi kuat di dalam Tuhan ya. Karena kita adalah tadi, waduh, kita keturunan Abraham. Dari debu naik ke atas tinggi menjadi bintang-bintang. Wow, bintang-bintang dilihat oleh semua orang di dunia. Nah, biarlah Tuhan terus memberi kita kekuatan untuk kita terus bersinar, menjadi garam, menjadi terang, ya, menjadi perasa bagi orang-orang di sekitar kita, membuat rasa yang enak, membawa orang kepada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ekspansi ya. Puji Tuhan, itu saja Nola. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala, terima kasih kepada Bapak Tony, Pendeta Tony yang sudah memberkati dengan pengajaran yang baik, memperlengkapi lagi kita dengan segala sesuatu yang baru ya, sebab firman itu selalu baru datang kepada kita. Haleluya, terima kasih Pak Tony, Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Makasih ya, Ama, buat feedbacknya. Kalau Ama dapat, jangan skrinking ya, jangan menyusut imannya. Kalau saya dapatnya, saya sangat diberkati. Saya kutip perkataan Kotoni tadi ya, bahwa tidak ada batasan expansion bagi Tuhan. Tuhan bisa buat lebih dan lebih. Dan saya langsung pikiran, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini. Saya dapat itu gitu ya. Ketika Kotoni tadi sampaikan tidak ada batasan expansion bagi Tuhan, saya nggak boleh batasi Tuhan dengan pikiran saya. Meskipun kayak tidak ada dasar untuk berharap, impian saya, visi yang kita dapat dari Tuhan tuh rasanya mustahil Amin. gitu ya. Tapi jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tidak Amin. ada batasan bagi Tuhan. Tuhan bisa buat lebih dan lebih lagi. Tuhan yang Amin. berikan expansion itu bagi kita. Makasih. Mungkin ada tubuh Kristus lagi yang
dapat poin gitu ya. Kita bisa sharing sehingga itu bisa kita ingat-ingat ketika kita ada dalam menghadapi tantangan, kita bisa ingat lagi pengajaran-pengajaran yang ada. Silakan Tuh Bu Kristus. Ada Ya, lagi mungkin? saya nolak. Oh iya, silakan Tante Penny. Dari pelajaran ini saya mendapatkan sesuatu dari imajinasi kita, berkembang bahwa seperti seseorang sedang membuat satu adonan membuat kue. Membuat kue itu apabila raginya yang diberikan itu baik, maka adonan itu akan berkembang. Tapi tidak mengurangi nilai atau timbangan daripada adonan itu. Dia akan dalam ragi yang bagus, ragi yang diberikan untuk mengembangnya satu adonan itu, ragi yang bagus itu akan membuat adonan itu berkembang, naik tinggi, ya, tidak menyusut. Tapi kalau adonannya ragi sini berbicara tentang iman. Jadi adonan itu harus diberi ragi supaya mengembang. Demikian juga untuk expanding diperlukan iman. Nah, ketika iman itu yang ada mendukung di dalam expanding itu, maka adonan itu akan berkembang dan dijadikanlah kue itu lebih banyak dari apa yang ada, ya, karena dia berkembang tapi tidak mengurangi nilainya dari timbangan adonan tersebut. Coba kalau misalnya ada yang membuat kue ditimbang lagi ketika dia mengembang, itu tidak menambah timbangannya, tapi hasilnya itu dia berkembang banyak, dapat dibuat kue yang tadinya mungkin diperkirakan hanya 10 kalau tidak mengembang, tapi bisa menjadi 20. Nah, ini artinya bahwa perkembangan dalam pertumbuhan itu memang karena iman yang menentukan, sehingga terjadilah pengembangan, terjadilah perluasan, terjadilah apa yang seperti dikehendaki oleh Yabes, bahwa dia menghendaki perluasan karena lewat adonan tadi yang diberi dengan ragi yang baik, yang berbicara tentang iman itu, sehingga mengembang, naik, dan menjadikan beberapa kue yang lebih banyak dari apa yang diperkirakan. Itu yang saya dapatkan pada pagi ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta yang menyampaikan firman ini. Biar ini menjadi kekuatan berkat buat kita semua, bahwa ketika kita berkembang, expanding itu banyak yang kita terima, banyak yang terjadi, banyak bisa dibagikan kepada orang banyak yang tadinya mungkin diperkirakan sedikit saja, tapi ketika raginya bagus, imannya di situ menentukan banyaknya yang bisa dibagi kepada, menjadi berkat buat orang banyak. Itu aja yang saya dapatkan, puji Tuhan. Amin. Makasih Tante Penny. Banyak sedikitnya yang kita terima tergantung dari iman kita. Ya, Tante Penny berikan ini ya apa perumpamaan tentang ragi itu ya. Ragi itu berbicara tentang iman. Jadi iman yang membuat kita berkembang lebih dan lebih lagi. Oke, mungkin ada lagi tuh Bu Kristus. Silakan kita sharing apa yang kita dapatkan sehingga memberkati, saling memberkati kita satu sama lain ya. Jadi apa berkat yang kita terima itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi Ya, juga memberkati orang lain. Silakan Tante Afi. ya, saya juga merasa diberkati ya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya dapat ya, yang satu kata bahwa di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah expand ya. Kita mampu ya, kita mampu eh, memperluas ya seperti apa yang dijanjikan Tuhan ya. Jadi jangan kita batasi apa yang sudah ada di dalam tubuh kita, tetapi tidak semudah yang kita pikirkan bahwa kita expand itu kita harus menjaga semua apa yang Tuhan sudah berikan ya, terutama menjaga kekudusan segala macam sehingga kita boleh mampu menyebar. Itu yang saya tangkap, bahwa kita jangan batasi yang expand yang ternyata sudah dalam tubuh kita sudah ada. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Tony. Tuhan Yesus berkati ya pengajarannya pada pagi hari ini. Itu yang saya tangkap, bahwa jangan batasi karena expand yang kita mau untuk tahun ini sudah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Mari kita berjalan. Kadang-kala kita berpikir, aduh, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya tidak mampu Tuhan melangkah seperti orang lain membawa jiwa atau apapun. Tetapi ternyata di dalam tubuh kita jangan batasi dengan syarat, yaitu tadi, kita terus
bersekutu dengan Tuhan, ya, menjalin hubungan baik dengan Tuhan, menjaga kekudusan, sehingga Tuhan membuka jalan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, amin, Tante Afi. Makasih banyak untuk feedbacknya. Ya, kita jangan batasi Tuhan. Ekspansi sudah ada dalam diri kita. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan sehingga tidak shrinking ya. Shrinking. Ya, baik. Mungkin masih ada lagi tubuh Kristus atau ada yang butuh bantuan doa? Ya, Ya, ada bantuan. Pak Presley, silakan. saya sedikit saja Iya. melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Afi. Ketika saya mendapatkan eh, imajinasi atau pengajaran waktu beberapa hari yang lalu mengenai Musa mengangkat tongkatnya ketika dia dalam kondisi terdesak pada saat dia harus membawa atau mengekspansi bangsa Israel ke seberangnya melewati Laut Teberau. Saya mengimajinasikan bahwa seakan-akan pada saat waktu awal tahun misi ini expanding ini, saya bayangkan Pak Gembala, Pak James ya menyampaikan misi ini. Ayo kita expand ya, mari kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan untuk kita expanding. Saya bayangkan sama sama seperti halnya umat Israel pada saat itu. Ketika kita mau melangkah, berani untuk menggunakan iman kita untuk melangkah melewati Laut Teberau, laut yang terbelah itu, maka posisi kita pada saat itu bersepakat dengan apa yang menjadi iman Musa atau menjadi iman pemimpin atau dalam hal ini misi kita pada tahun ini. Ketika kita mau melangkah beriman, memutuskan, maka kita sesungguhnya sedang bersepakat untuk masuk di dalam expanding itu sendiri. Kita sedang bersepakat untuk mau maju atau melangkah. Terkadang ketika kita berpikir apakah saya bisa mampu untuk melewati laut terbelah itu, tapi ketika Tuhan katakan, aku sudah siapkan terobosan itu, aku sudah siapkan, tinggal kamu melangkah, berani melangkah, beriman, percaya, maka engkau mampu akan masuk atau melewati laut yang terbelah itu. Saya bersyukur penuguhan pada pagi hari ini melalui Pendeta Tony. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan. Kami percaya bahwa hari-hari ini kami semakin dikuatkan, semakin teguhkan, semakin bersemangat, dan saya bersyukur bahwa hari-hari ini ketika kita mau menikmati terobosan-terobosan itu, asal kita mau percaya dan asal kita berani melangkah untuk menuju expanding itu sendiri. Amin. Terima kasih. Itu saja. Baik, Pak Presley. Ya, kita harus berani melangkah. Ya, untuk mencapai segala sesuatunya itu butuh keberanian untuk melangkah. Tuhan sudah siapkan semuanya, bagian kita adalah melakukannya, berani untuk melangkah. Ya, satu lagi mungkin tubuh Kristus dipersilakan. Atau ada yang membutuhkan bantuan doa? Ya, saya Miss Nola. Ya, silakan Vera. Pada pagi hari ini saya tadi mendapat firman, tapi saya masih bertanya-tanya, Tuhan, apa maksudnya dengan ayat pokok? Ternyata itu ada hubungannya dengan pelajaran yang dapat pada pagi hari ini. Yang dikatakan tadi bahwa expanding itu ya kita harus taat ya dan percaya. Dan kalau mengapa kita mengalami penyusutan itu karena kita nggak taat, sama seperti Musa ya. Bahkan seperti bangsa Israel ada yang tertinggal tidak masuk ke tanah Kanaan. Dan saya sangat diberkati pagi hari ini lewat pengajaran Bapak Tony, yaitu untuk mendapat tempat yang luas atau melimpah atau dengan berkat, kita perlu hikmat dan kedewasaan iman.
Nah, hikmat di sini itu kita memang kita tidak bisa memakai hikmat pikiran kita, tetapi hikmat yang daripada Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua bahwa eh, yang Roma 4 ayat 16 tadi itu sampai 25 bahwa kita bisa juga mendapatkan berkat-berkat melimpah lewat pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, saya merasakan itu kalau selama ini saya juga bisa melangkah, saya bisa bangkit dan saya bisa memandang segala sesuatu dengan pandangan Tuhan, bukan dengan pandangan saya. Itu saya juga bisa dipulihkan dari pelajaran-pelajaran yang saya terima lewat SPK, lewat apa, lewat training-training seperti itu. Dan saya sangat merasakan itu. Dan pada pagi hari ini saya juga diberkati. Terkadang saya berdoa, saya ingat selalu kalau ketika saya mendoakan sesuatu itu yang yang tidak mungkin, saya ingat tentang firman Tuhan ini yang Efesus 3:18 bahwa Tuhan eh, sanggup atau jauh melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan itu saya sangat saya selalu oh saya diberkati diteguhkan lagi dengan apa yang saya uh, doakan seperti itu, dan saya bersyukur Tuhan mulai memberkati kami dengan apa yang kami doakan. Terus tadi saya juga diingatkan dari firman Tuhan ini bahwa kita tidak akan mengalami berkat Tuhan atau mengalami penyusutan itu kalau kita tidak menjaga hati kita. Kita masih emosi, kita tidak menguasai diri kita. Nah, itu saya sangat diberkati karena saya juga uh, bergumul dengan itu. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan saya terus menyerahkan hati dan pikiran saya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya dapat pada pagi hari ini tidak berlama-lama, saya mau sampaikan, saya bacakan yang dikatakan tadi Miss Nola ya, bahwa kita tidak boleh memberi batasan-batasan. Ternyata yang membatasi kita itu, membatasi Tuhan itu ternyata pikiran kita. Itu firman Tuhan dalam Roma pasal 2 ayat 8, saya bacakan sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab ayat yang ke-15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Ya, seperti tadi yang dikatakan Tante Afi ya, bahwa sebenarnya Tuhan sudah membuat sempurna di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah ekspansi itu sudah sempurna di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini saya sampaikan, saya bersyukur saya diberkati oleh pengajaran dari Bapak Tony pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Oke, makasih Bu Vera untuk uh, sharingnya. Baik, karena waktu kita tidak akan berlama-lama, saya kembalikan kepada Kak James. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
saya juga diingatkan, di warning bahwa ketika memulai expanding ini jangan sampai malah menyusut gara-gara orang-orang tertentu ya. Nah, saya diingatkan supaya jangan sampai shrinking. Dan yang kedua yang saya didapatkan adalah untuk expanding ada suatu perjuangan yang harus dilakukan, ada energi, ada pengorbanan, ada banyak hal yang ya harga yang harus kita bayar gitu ya. Keberanian untuk melakukannya, kerelaan untuk berkorban, maka terjadi expanding. Bukannya enak-enak aja untuk masuk ke tanah Kanaan, ya Abraham dan semua yang kita baca tadi. Itu yang meneguhkan saya dan menjadi warning dan ya memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita terus melakukan apa yang menjadi DNA-nya kita ya untuk expanding. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Tony yang sudah melayani kita, sudah dari jam berapa tadi bangun ya? Saya nggak bisa tidur sampai jam 2. Loh, ada balasan WA dari Ko Tony. Dia baru bangun mau prepare katanya. Waduh, udah dari jam 1 malam udah nyiapin ayat-ayat buat kita ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Silakan kalau mau tidur lagi. Saya juga kayaknya mau tidur ini karena cuma tidur 2,5 jam tadi ya, nggak tahu kenapa. Padahal saya lelah sekali ya. Puji Tuhan, karena kita diberkati. Sekali lagi terima kasih Ko Tony. Mari kita buka mic dan kamera kita ucapkan tadi apa tadi ayat Perlukan bimbingan ya, untuk expanding kita perlu bimbingan Tuhan. Kami perlu bimbingan Tuhan. 1, 2, 3. Kami perlu bimbingan Tuhan. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya, haleluya. Terima kasih Ko Tony, terima kasih semua. Terima kasih banyak, Ko Tony. Selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi, Tuhan berkati semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, silakan hostnya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa pulang masing-masing. Ini hostnya kemana nih?